Ringkasan konferensi pers SNPMB 2026 pembukaan dan pengantar acara dimulai dengan pembukaan oleh Ketua MRP PTNI sekaligus Ketua Umum Penanggung Jawab SNPMP. Ditekankan bahwa seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB tahun 2026 dimulai lebih awal dibanding tahun sebelumnya karena beberapa pertimbangan penting. Penjelasan umum SNPMB 2026 oleh Ketua Umum SNPMB 2026 meliputi seleksi program sarjana, diploma 4, sarjana terapan, dan diploma 3 untuk perguruan tinggi negeri PTN. Prinsip pelaksanaan adalah fleksibel, efisien, transparan, adil, bebas konflik, dan akuntabel. Terdapat 2 jalur seleksi, SNBP Seleksi Nasional berdasarkan prestasi, SNBT Seleksi Nasional berdasarkan tes atau UTBK. Kuota-kuota jalur SNBP dan SNBT pada 2026 tidak berubah dari 2025, disesuaikan dengan kapasitas PTN terkait infrastruktur dan tenaga pengajar. Registrasi akun SNPMB sekolah dan siswa dilakukan antara 5 Januari sampai 26 Januari tahun 2026 untuk sekolah dan 12 Januari sampai 7 April tahun 2026 untuk siswa. Penekanan pada pentingnya peran sekolah dalam menginput data PDSS dan pengisian nilai yang valid. Detail jalur seleksi SNBP peserta. Siswa kelas terakhir SMA, SMK, tahun 2026 dengan prestasi akademik dan non-akademik. Biaya seleksi ditanggung pemerintah, peserta tidak dikenakan biaya. SNBP menggunakan nilai rapor dan prestasi non-akademik sebagai penilaian, dengan tambahan nilai tes kemampuan akademik TK yang diwajibkan mulai ke 2026. Kuota siswa eligible ditentukan oleh akreditasi sekolah dan tambahan kuota bagi sekolah yang menggunakan EAPWR. Pemeringkatan siswa ditentukan oleh sekolah dengan tanggung jawab kepala sekolah atas kebenaran data. Pilihan program studi peserta. Boleh memilih 2 program studi, dengan ketentuan 1 program studi harus di provinsi asal sekolah. Sanksi diberikan bagi sekolah atau peserta yang melakukan kecurangan, termasuk pembatalan kepesertaan atau kelulusan. Pengumuman hasil SNBP akan dilakukan pada 31 Maret tahun 2026. Detail jalur seleksi SNBT peserta. Lulusan SMA, SMK tahun 2024, 2025, dan 2026 serta paket C dengan batas umur maksimal 25 tahun. Biaya UTBK ditanggung peserta dengan subsidi pemerintah. Peserta hanya dapat mengikuti UTBK 1 kali dan hasil UTBK hanya berlaku untuk SNBT ke 2026. Pelaksanaan UTBK dilakukan selama 10 hari dengan 2 sesi per hari, kecuali Jumat hanya 1 sesi untuk mengantisipasi salat Jumat. Pilihan program studi SNBT sama dengan tahun sebelumnya, dengan ketentuan kombinasi pilihan program studi akademik dan vokasi. Persyaratan peserta harus memiliki akun SNPMB dan membawa surat keterangan siswa kelas akhir jika belum memiliki ijazah. Peserta program studi seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio asli dari 11 jenis yang disediakan. Materi UTBK terdiri dari tes potensi skolastik dan tes literasi dengan bobot sesuai program studi yang dipilih. Durasi tes 195 menit. Penggunaan nilai TKA dan validasi nilai rapor. Nilai TK digunakan sebagai validator nilai rapor untuk menghindari kecurangan dalam penginputan nilai rapor oleh sekolah. Peserta yang tidak mengikuti TKA tidak bisa ikut SNBP. Bobot nilai rapor dan prestasi ditetapkan oleh masing-masing PTN dengan nilai rapor minimal 50%. Nilai TK bisa menjadi penentu tambahan dalam seleksi jika nilai rapor dan prestasi peserta seimbang. Mekanisme dan sistem SNPMB 2026 diselenggarakan sepenuhnya oleh Kemdikbudristek. Data hasil seleksi SNBP terintegrasi dengan sistem SNBT untuk mencegah peserta yang sudah lolos SNBP mendaftar SNBT atau jalur mandiri di PTN manapun. Pengurangan kuota sekolah dilakukan jika banyak peserta yang diterima tidak mengambil kursi, berdasarkan rekam jejak di masing-masing PTN. Tidak ada sistem blacklist sekolah.
namun kuota akan disesuaikan dengan realisasi peserta yang mengambil kursi. Poin penting lainnya, sosialisasi SNBMB akan dilakukan lebih masif agar tidak terjadi masalah seperti tahun ke-2025. Antisipasi perjokian menggunakan teknologi akan terus ditingkatkan. SNBMB hanya berlaku untuk PTN, bukan perguruan tinggi swasta. Integritas dan kejujuran menjadi pesan utama untuk peserta dan sekolah. Penjelasan soal kisi-kisi dan bobot soal UTBK telah disampaikan secara rinci, termasuk literasi bahasa Indonesia dan Inggris yang bukan tes bahasa. Pengisian PDSS dan registrasi akun dilakukan sesuai jadwal ketat tanpa perpanjangan waktu. Tanya jawab media penjelasan detail tentang nilai TKA sebagai validator dan bobot penilaian di PTN. Konsekuensi sekolah yang terlambat mengisi PDSS diharapkan tidak terulang karena waktu sudah diperpanjang. Mekanisme penentuan kuota dan pengurangan kuota berdasarkan penggunaan real. Penjelasan bahwa peserta yang lulus SNBP tidak bisa mengikuti jalur SNBT dan mandiri secara sistem. Penjelasan terkait portofolio yang harus asli dan tidak direkayasa. Penegasan bahwa nilai UTBK tidak dirata-rata, melainkan berdasarkan bobot komponen sesuai program studi.